Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala syadina Muhammad wa ala ali syadina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Quds yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai tanda-tanda orang yang berhasil dalam tahajudnya. Sebenarnya ada beberapa tanda-tanda orang yang sholat tahajudnya diterima, meskipun pada akhirnya tanda-tanda itu bukanlah untuk ditunjukkan, akan tetapi untuk direnungkan. Namun dalam menjalankan sholat tahajud pasti juga banyak tantangannya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah tanda-tanda orang yang berhasil dalam tahajudnya. Yang pertama, ahli ibadah. Menjadi ahli ibadah sebagai amalan sunnah, sudah seharusnya sebelum menjadi ahli tahajud kita telah menuntaskan segala amalan yang hukumnya wajib terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh mengamalkan salat tahajud malah dengan sengaja berniat untuk tidak melaksanakan sholat isya. Jika seseorang meninggalkan amalan sunnah tidak mendapatkan dosa, sementara jika seseorang meninggalkan amalan wajib maka ia akan mendapatkan dosa. Maka sebagai ahli tahajud, tanda-tanda yang pertama bahwa orang tersebut tahajudnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal ia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib. Bahkan dengan melaksanakan tahajud, orang tersebut berarti ingin meningkatkan terus ibadahnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salat tahajud sebagai amalan sunnah yang seharusnya dibarengi dengan pemahaman yang mumpuni terkait syarat dan hukum amalan tahajud. Doa apa yang harus dibaca, ayat apa yang harus dihafalkan, dan lain sebagainya. Maka sebagai ahli tahajud, ia juga memiliki pemahaman fikih keagamaan yang mendalam. Sementara pada saat yang sama ia akan berusaha terus mendalami ilmu yang ia miliki. Kemudian tanda-tanda yang kedua, rendah hati. Salat tahajud adalah salat yang dilakukan pada malam hari ketika banyak orang tertidur. Amalan ini dilakukan pada waktu yang sepi. Maka dari itu, ketika melaksanakan sholat, tidak hanya banyak orang yang tahu, bahkan bisa jadi hanya ahli tahajud itu sendiri yang mengetahuinya. Hal ini merupakan cikal bakal dari tanda-tanda orang yang tahajudnya berhasil, yaitu kerendahan hatinya. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Saudara-saudariku,
Sebagai ahli tahajud, kerendahan hati yang dimiliki berarti ia juga bisa berprasangka baik kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli tahajud berarti tidak mudah untuk menilai buruk seseorang, sebab ia tahu bahwa bisa jadi orang tersebut jauh lebih baik daripada dirinya. Ketika seseorang ahli tahajud mengamalkan tahajud secara diam-diam dan tidak perlu diketahui banyak orang, maka ia juga selalu sadar bahwa bisa jadi orang lain tidak menunjukkan amal ibadahnya. Ahli tahajud tahu bahwa banyak hal yang tidak ia tahu. Kemudian yang keempat, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika ia meminta sesuatu tetapi tidak kunjung dipenuhi oleh Allah, maka hal itu membuat seseorang ahli tahajud melakukan introspeksi diri. Apakah hal yang diminta adalah hal yang buruk atau ia sebenarnya belum layak untuk mendapatkan hal tersebut. Seseorang ahli tahajud dengan mudah bisa berprasangka baik kepada segala keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab seorang ahli tahajud tahu bahwa Allah adalah zat yang maha tahu. Kemudian tanda yang kelima yaitu disiplin. Bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud secara rutin membutuhkan niat yang matang. Maka dengan melaksanakan tahajud, ahli tahajud dilatih untuk hidup secara disiplin, sebab ia harus memotong jam tidurnya pada waktu tertentu untuk melaksanakan tahajud. Untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka ia harus tidur lebih awal. Oleh karena itu, ia juga selalu peka akan berjalannya waktu dalam aktivitasnya sehari-hari. Ia lakukan pengorganisasian waktu dengan efek dan efisien. Kemudian pada yang keenam yaitu memiliki pola hidup sehat. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, agar bisa rutin terbangun di sepertiga malam terakhir dan bisa melaksanakan aktivitas pada siang harinya, maka pola hidup yang diberlakukan oleh ahli tahajud pun harus terjaga. Ia mengonsumsi makanan yang bergizi, tidur tidak pada larut malam, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar menjaga agar ia tidak kehilangan ritmenya dalam melaksanakan rutinitas sholat tahajud. Selain hal yang telah disebutkan di atas, pagi hari atau dalam hal ini sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika ahli tahajud bisa menghirup udara yang penuh oksigen, sebab terbebas dari polusi yang banyak dikeluarkan ketika orang-orang beraktivitas pada siang hari dan sore hari. Kemudian tanda-tanda yang ketujuh yaitu menjadi lebih produktif. Selepas melakukan sholat tahajud, ada beberapa banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, misal dengan membaca buku atau mempersiapkan segala hal yang akan digunakan pada siang hari. Dengan begitu, pengorganisasian yang disiplin membuat ahli tahajud bisa memperkirakan waktunya dengan seefisien mungkin. Melakukan aktivitas pada pagi hari adalah cara agar kegiatan tersebut bisa dilakukan secara berkualitas, sebab ketika pagi hari otak kita bisa dengan mudah menyerap segala hal dengan mudah, karena pada hari itu pikiran-pikiran kita belum dipenuhi oleh berbagai macam hal. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kembali saya simpulkan mengenai tanda-tanda orang yang berhasil dalam tahajudnya. Tanda yang pertama yaitu ahli ibadah, menjadi ahli ibadah. Kemudian yang kedua, menjadi rendah hati. Yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Yang keempat, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hidupnya menjadi lebih disiplin. Yang keenam, memiliki pola hidup yang sehat. Dan yang ketujuh, menjadi produktif, lebih produktif dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pembahasan mengenai tanda-tanda orang yang berhasil dalam tahajudnya. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui tanda-tanda orang yang berhasil dalam tahajudnya, menjadikan kita terus semangat dalam melaksanakan sholat tahajud, terus termotivasi agar kita senantiasa melaksanakan sholat tahajud secara istiqomah, secara kontinu, terus menerus sampai akhir hayat kita. Yang penting dalam beribadah hanya satu, tujuan niat kita hanyalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.